Pernikahan ibarat perjalanan panjang yang penuh misteri. Tidak ada yang tahu pasti sebuah pernikahan yang bahagia akan terus berlanjut ataukah justru berakhir dengan pedih. Begitu juga dengan pernikahan artis dan presenter Thalita Latief dan suaminya Dennis Rizky yang kini berada di ujung tanduk. 10 tahun membina bahtera rumah tangga Thalita dan Denny, kabarnya sudah tak lagi tinggal serumah. Seolah tak bisa lagi diajak kompromi, Thalita pun akhirnya melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya itu di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sejak 22 Maret lalu. Dan Kamis 2 April 2021 merupakan sidang perdana perceraian mereka. Namun sayang, Dennis memilih tidak menghadiri sidang tersebut. Maka air mata Thalita Latief pun jatuh membasahi wajahnya ketika mengutarakan harapannya ingin cepat berpisah dari suaminya. Lantas, seperti apa tanggapan dari kuasa hukum Dennis? Agenda sidang hari ini, Thalita Latief dengan Dennis Rizky, upaya perdamaian. Selanjutnya diperintahkan untuk mediasi. Hari ini hanya dihadirin oleh Thalita Latief dengan kuasanya, kemudian Pak Dennisnya diwakilin oleh kuasa hukumnya. Pemeriksaan identitas dan lain sebagainya, kemudian upaya perdamaian. Karena majelis hakim itu wajib mendamaikan kedua belah pihak pada saat sidang pertama. Tadi tidak terlalu dipertegas. Yang jelas karena sudah dihadirin oleh kuasa, lalu majelis hakim memerintahkan agar dilaksanakan mediasi oleh kedua belah pihak. Nanti Pak Dennis mungkin akan dihadirkan langsung oleh si kuasa untuk menghadiri mediasi. Mediasi itu ditunggu hasilnya sampai dengan tanggal 15 April 2021, hari Kamis yang akan datang. Di ketentuan di mediasi itu akan dilakukan apabila suami istri itu hadir di depan mediator. Dalam hal-hal tertentu, apabila ada surat kuasa istimewa untuk diwakilin, bisa diwakilin. Maunya ini cepat selesai aja. Saya tuh gimana ya? Saya tuh sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, saya tuh udah melakukan yang terbaik. Ini yang terbaik sih buat aku. Jadi pengen cepat-cepat selesai aja sih. Komunikasi sih yang penting aja ada, tapi ya udah nggak ada komunikasi secara yang normal juga udah nggak ada. Kami baru melakukan sidang pertama, ya. Di sini saya bersama klien saya. Tergugat tidak hadir, namun diwakili oleh kuasa hukumnya. Nah, diberikan waktu untuk mediasi hari Selasa depan dan baru masuk ke dalam pokok perkara hari Kamis tanggal 15. Namun klien saya sampaikan bahwa ya memang klien saya juga sudah, kalau secara non formilnya sudah melakukan mediasi di dalam kehidupan keluarganya itu udah lebih dari 3 tahun, namun progres juga tidak ada dari tergugat. Namun dikarenakan perma memang kewajiban daripada pengadilan untuk diadakannya mediasi, jadi mediasi itu harus tetap ada hari Selasa tanggal 6 nanti. Ya, kita lihat nanti dari sana bagaimana hakim mediatornya dikasih waktu 2 minggu, semestinya 1 bulan, tapi dipotong ini 2 minggu. Tanggal 15 April nanti baru kita masuk kepada pokok perkara. Dasarnya Dennis ingin keutuhan rumah tangga ya, apalagi ingin ada anak. Tapi dalam hal ini Dennis nggak mau juga ada yang dipaksakan dan yang merasa terpaksa. Itu aja. Kalau Dennis pada prinsipnya dia ingin sih mempertahankan karena ada anak ya. Tapi tidak ada yang dipaksakan. Kalau Thalitanya memang udah merasa memang harus terpaksa ingin berpisah, ya Dennis sih nerima aja. Pokoknya yang terbaik lah buat Thalita. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Begitu juga dengan polemik rumah tangga Thalita dan Dennis. Jauh sebelum Thalita mengajukan gugatan cerai, menurut Thalita Latief, Dennis telah keluar rumah sejak tahun 2018 silam.
Sejak tak tinggal lagi serumah, sosok Dennis pun sampai saat ini belum diketahui kemana ia pergi. Bahkan pihak manajemen dan personil grup musik Lila mengaku kebingungan mencari keberadaan Dennis. Lantas seperti apa juga para sahabat menanggapi kabar perceraian rumah tangga hubungan Dennis dan Thalita? Dia udah pergi. Jadi saya nggak bilang nggak ketemu ya. Di media itu banyak yang bilang nggak ketemu 3 tahun. Enggak. Dia itu keluar dari rumah. Dia pergi dari rumah itu sudah 3 tahun. Dari 2018. Jadi udah 3 tahun lebih bahkan. Jadi dia keluar, memang dia meninggalkan saya dan anak saya karena saya kan di rumah, saya nggak kemana-mana gitu. Dan dia tidak pernah pulang ke rumah kita, dia tidak pernah pulang lagi gitu sampai hari ini. Itu benar adanya. Tapi di dalam 3 tahun itu, 2 tahun pertama pada awalnya, kok masih ada sih foto di tempat Thalita udah nggak ada, tapi di tempat yang pihak sana masih ada. Ya jelas aja itu kan bentuk upaya dari saya ketemu di luar rumah. Kalau saya nggak upaya juga nggak akan ada itu. Ya kan kalau ketemu orang mah ya foto posting gitu. Sudah 3 tahun Dennis itu tinggal di rumah saudara, dan sekali-sekali mungkin ya dia di apartemen juga. Tapi benar Bang? Pekerjaan masih. Hanya gugatan cerai dan hak asuh anak. Harta gonog ini pada gugatan ini tidak dicantumkan. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail alasannya. Nah, jadi begini Mbak, kalau terkait tentang itu ya mungkin menurut klien kami ada pun hal demikian, tapi saya rasa tidak baik kalau misalkan kami juga sampaikan ini di publik, tapi akan kami sampaikan itu nanti di dalam acara persidangan. Ya anak selalu dalam asuhannya Thalita dari dulu. Saya menuntut hak asuh anak. Cuma itu aja Pak, di dalam persidangan kita dalam gugatannya juga kita hanya menuntut hak asuh anak dan perceraian itu sendiri. Harta gonogini dan lain sebagainya nggak ada kok. Apanya yang mau digugat tentang gonogininya, orang dia kerja terus sendiri. Kaget lah, gila, kaget banget gitu, karena Dennis itu menurut kita salah satu family man di Lila gitu. Jadi kan Dennis itu dan Tal itu di Lila itu waktu itu aku belum ada di Lila ya. Kalau nggak salah yang nikah pertama di Lila gitu. Jadi baik-baik aja sih waktu kita ada, kan kita sempat launch yang single duet sama Nagita tuh waktu itu. Terus kita sempat ada acara main sama Ran. Itu paling datang masih ada sama kita. Masih 2019 kalau nggak salah. Iya 2019. Jujur sampai sekarang kita semua lagi nggak bisa ngubungin Dennis. Tapi aku mau tegasin di sini bahwa aku sebagai manajemen dan teman-teman di Lila itu sama sekali nggak tahu menahu permasalahan yang Dennis alami sama Tal. Gitu, apapun itu ya. Semoga minta doanya aja, semoga permasalahannya selesai dan yang terbaik lah buat mereka berdua. 28 Maret kemarin aku hubungi Dennis sudah nggak bisa sih. Gitu, aku sampai pas beritanya rilis kan kaget tuh, gitu. Maksudnya karena kita nggak sama sekali nggak dengar kabar apa-apa, nggak ada kabar-kabar yang gimana. Nah pas berita itu rilis, salah satu personilku ngepost salah satu berita di media online ke grup. Aku langsung coba hubungi Dennis, udah nggak bisa sampai sekarang. Konflik yang terjadi dalam rumah tangganya bersama Dennis memang bukan persoalan mudah bagi Thalita. Sebagai ibu dan istri, Thalita mengaku telah melakukan yang terbaik untuk mempertahankan rumah tangganya. Namun apa boleh buat, takdir perpisahan yang menghampiri mereka terasa begitu sulit dihindari. Ditambah lagi saat ini kondisi Thalita pun baru saja sembuh dari penyakit tumor. Thalita sebelumnya divonis mengidap kanker tiroid stadium 4. Ia pun telah melakukan operasi pengangkatan tumor di lehernya itu pada bulan Maret 2020 lalu. Lantas seperti apa Thalita memaknai beratnya ujian yang menerpa kehidupannya?
pengorbanan Dennis waktu Tal sakit itu kayak gimana, tahu sih gitu. Maksudnya itu kan kejadian waktu itu pas setelah kita rekaman single bareng sama vokalis baru kan gitu. Jadi kadang-kadang selesai rekaman Dennis langsung cabut gitu. Pertama juga aku nggak tahu kalau Tal itu sakit, terus pas tahu, oh pantesan Dennis selesai ngetik cabut. Biasanya kan kita ngumpul dulu, kita ngebahas dulu nih gitu. Ini apa nih yang kurang, apa yang gimana. Cuman waktu itu Dennis langsung cabut gitu. Ya aku taunya juga di situ aja sih gitu, dan sebatas itu aja, karena dari awal pun kita komit gitu ya anak-anak, bahwa kalau misalkan di luar permasalahan band dia sama sekali nggak ikut campur deh gitu. Kalau udah sembuh lah gitu, istri gue udah sembuh nih gitu, oh alhamdulillah, yaudah kita kapan berkegiatan lagi gitu, gue udah siap lo berkegiatan lagi. Nah kita nggak nanya sakit apa sih, terus gimana sih segala macam, karena dia nggak cerita, dia nggak cerita. Makanya kalau misalkan dia gitu kan, maksudnya kalau misalkan dia tuh misalkan dia yang cerita, ya kita pasti bakalan ini ya, bakalan cari tahu gitu. Cuman kalau misalkan dia nggak cerita, kita nggak bakal berani cari tahu gitu. Nggak ada juga yang mau sakit kan gitu, dan aku kan tipenya ceria-ceria gini aja gitu, jadi nggak ada gejala di badan yang bikin aku kayak gue kayaknya sakit nih. Nah itu tuh nggak ada gitu, jadi kaget banget gitu. Cuman aku orangnya juga nggak pengen bikin orang lain tuh sedih gitu, walaupun kita sedih ya gimana ya, aku nggak pengen kayak ya ampun bikin orang jadi ikut kepikiran gitu. Makanya aku diam, dari aku tahu even ke sahabat-sahabat artis aku yang deket-deket nih gitu, aku diam gitu. Bukan karena aku nggak mau sharing, tapi lebih ke antar mereka sedih lagi lihat dengar gue sakit ini gitu loh. Tapi memang yang aku butuhkan doa, yang aku butuhkan ketenangan, bahwa saling support each other gitu, mau dari fans, mau dari teman-teman, keluarga, netizen, siapapun aja. Bahwa itu emang obat banget sih gitu. Emang itu bikin semangat gitu, karena down banget Mbak rasanya ketika divonis dengan umur masih 30 tahun gitu, divonis tumor udah grade berapa, itu kalut gitu pikiran pada saat itu gitu.